Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an taj'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sadrina wa dhahaba hammina wa jalaa husnina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berinteraksi dengan Al-Quran sebuah amal penting, bahkan terbesar dalam hamba Allah. Berinteraksi dengan Al-Quran adalah amal yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah penentu harga diri kita. Berinteraksi dengan Al-Quran adalah jembatan paling penting untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menuju jannahnya. Maka pasti ada rintangannya, pasti ada godaannya, pasti tidak akan pernah hilang rasa berat yang mengiringi kesungguhan kita untuk menjadi ahlul Quran, menjadi ahlullah. Di antaranya adalah was-was syaitan. Menimpa semuanya, menimpa para asatidnya, para ulamanya, para muridnya, semuanya akan digoda oleh syaitan. Karena itulah ketika kita berinteraksi yang paling ringan dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, kita diwajibkan oleh Allah untuk berta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Bayangkan interaksi paling sederhana, sekedar membaca Al-Quran itu harus berta'awud kepada Al-Quran. Berarti amal-amal lain-lain yang lebih berat dari ini, kita harus lebih merasakan bahwa pasti ada rintangan dari syaitan. Apabila engkau membaca Al-Quran, maka harus meminta perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Imam Ibnu Qayyim memberikan komentar pada ayat ini sampai mengatakan, tidak ada pekerjaan manusia yang akan mendapat gangguan setan yang lebih besar dan dahsyat daripada kegiatan berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya tegas sekali Allah meminta kita untuk fasta'id billah. Ingat, padahal kita baca Quran kan sudah mau baca Quran kan sudah lepas dari godaan syaitan, pas mau baca, tapi tetap wajib baca, bertaud kepada Allah, dari godaan syaitan. Ya Rahman ya Rahim. Maka sepanjang nafas kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita harus punya tekad bahwa kita sedang berperang melawan was-was syaitan. Siapapun kita. Pengajar Al-Quran misalnya, para ulama, para ustadz, para guru yang mengajarkan Al-Quran dari tilawahnya, tadarusnya, taklim, membahas ini dan itunya Al-Quran.
Di antara was-was syaitan adalah berhentilah mengajar. Kamu dapat apa? Gajimu berapa sih? Anda bayangkan ya, kalau pengajar Al-Quran berpikir materi gaji saja, kemudian dia tergoda dan kemudian tidak mengajar, siapa yang akan menjaga Al-Quran ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Siapa akan yang meneruskan semangat untuk menjadi ahlul Quran? Anda bisa bayangkan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sangat penting kita memberi support minimal dengan doa kepada para pembela Al-Quran ini, agar dia bisa terlindungi dari godaan syaitan dan istiqomah mendakwahkan, mengajarkan, membela Al-Quran ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kalau ada support-support lain lagi dalam rangka kita memang bersama memperkuat langkah kita menjadi ahlul Quran. Coba kalau mereka tergoda, dapat apa kamu? Bagi yang masih muda, nanti kamu punya istri, nafkahmu kepada istrimu gimana? Cukup nggak? Nanti kalau punya anak gimana? Anda bisa bayangkan coba. Logika sederhana saja, cukup nggak? Seolah-olah dia akan mengangguk. Tidak cukup. Menggeleng, tidak cukup. Inilah perlunya kita terus memperkuat keyakinan kita bahwa justru ketika kita mengajarkan anak Al-Quran itu juga rizki. Nah, pemahaman tentang rizki itu juga kita harus pahami. Ada yang berbentuk materi dan non materi. Kekayaan itu bentuknya materi dan non materi. Sehingga itulah perlunya kita dimotivasi oleh Rasulullah dengan fadilah keutamaan atau pahala kita tilawah Al-Quran misalnya. Harus diingat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membaca Al-Quran satu hurufnya terhitung 10 kebaikan. Jangan lupa ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kita pernah bahas di antara tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak pernah rugi orangnya adalah di antaranya yatluna kitaballah, rajin membaca Al-Quran. Jadi kita harus terus selalu melawan was-was syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi kita punya keyakinan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa pemberi rezeki Ar-Razik, Ar-Razzaq itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ya, para asatid kita, bahkan yang di sini semuanya, alhamdulillah dari muda tetap menjadi pengajar Al-Quran, punya istri tetap mengajar Al-Quran, punya anak 1, punya anak 2, 3, 4, 5, Allah menjamin hidupnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini fakta yang hak bahwa Allah pasti melindungi para pembela Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Was-was yang menimpa para pembaca Al-Quran, kita yang baca Al-Quran ini, ya Rahman ya Rahim, kita baru membaca sebentar kayak capek, baru sebentar ya, coba membaca sebentar capek. Astagfirullahaladzim. Bahkan terasa kok suwe,
baca Al-Quran kan subuh, padahal baru 5 menit. Nah seperti ini jangan kita biarkan kita dikuasai oleh hal-hal seperti ini. Mari kita merenung sejenak kalau kita merasa capek atau merasa udah lama. Oh baru 5 menit ini. Saya aja kalau nonton sinetron 1 jam nggak terasa. Misalnya begitulah. Kita harus jujur ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi yang PNS atau yang berdagang, saya nunggu toko aja sejak pagi sampai zuhur, kayak sebentar. Oh, kok bisa ya? Misalnya gitu. Ini baru baca Quran duduk 5 menit sudah astagfirullahaladzim. Nah ini kita berpikir bijak. Jangan terpedaya oleh jerat-jerat was-was syaitan. Masalah muslimin rahmatullah. Nah misalnya kalau kita merasakan hal seperti itu, berat kita baca Al-Quran, mari kita jadikan renungan kita masalah muslimin untuk bisa bertahan rajin tilawah Al-Quran. Jadi kalau kita merasa berat untuk memperpanjang tilawah Al-Quran, pertanyakan nanti dengan bandingkan dengan aku yang lain rajin kok, rajin aja. Bahkan sekedar ngobrol-ngobrol sama teman kita nggak terasa sudah setengah jam ngobrol-ngobrol aja. Ngobrolnya ngalor ngidur lagi misalnya, nggak kerasa ya. Tahu-tahu, kok cepet mau pergi kan begitu. Masalah muslimin rahmatullah. Artinya kita banding-bandingkan gitu. Ayo kamu nggak malu kalau cepat selesai baca Al-Quran, merasa lama lagi. Ingat was-was syaitan, mencurigai itu harus bagi kita, karena Allah sendiri mengatakan itu, fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jelas-jelas membaca Al-Quran nih mas kalian. Bagaimana ya kita yang sempat berlama-lama tidak membuka Al-Quran? Astagfirullah wa natubu ilaih. Mungkin kita sudah berusaha ya proporsional baca Al-Quran sekian lama misalnya, tapi kok nggak enak-enak rasanya, nggak merasa ada manfaatnya ini. Misalnya ketika itu terjadi, mari kita berusaha untuk melawannya. Bagaimana diantaranya ma'asyiral muslimin? Kamu sedang baca Al-Quran kan, kalamullah kan, berarti kamu sedang dinasihati oleh siapa? Allah. Ya kita berusaha untuk itu. Masa kita tidak menikmati nasihat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Astagfirullahaladzim. Masa kita tidak merasa senang gitu loh ya, mendapat perhatian Allah? Begitu banyak ayat-ayatnya. Itu bukan sekedar kita merasa pembebanan satu sisi, tapi kita merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita senang kalau diperhatikan oleh istri kita. Ayo mas, atau istri senang diperhatikan oleh suaminya, mas ini. Anak-anak senang diperhatikan oleh orang tuanya, mengajak dia berdialog dari hati ke hati. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cara kita melawan was-was syaitan. Bagi penghafal Al-Quran juga pasti ada was-wasnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah? Kalau ya Rahman Rahim kita berat
bahkan memulai untuk menghafal Al-Quran. Bahkan kalau sudah mulai gampang, punya alasan, waduh bolak-balik lupa lagi. Sudah hafal lupa lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lawan was-was itu, ma'asyiral muslimin. Ya memang kita manusia yang sifatnya al-insan mahalul khata' wan nisyan. Alhamdulillah saya normal begitu ya. Ya, kita murajaah lagi, kita ulang lagi. Karena semakin mengulang bacaan hafalan Quran, pahala juga bertambah. Kita terus melawan itu, ma'asyiral muslimin. Pasti. Karena menghafal itu juga amalan. Itu kan amalan. Berarti kalau amalan kita bertambah juga pahalanya, bertambah juga dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Atau kita bertekad, ma'asyiral muslimin, karena Al-Quran adalah syifa, pembersih hati, pengobat hati, maka niatkan, berharap kepada Allah. Setiap saya menghafal Al-Quran, meskipun sedang memurajaah, itu juga Al-Quran, tetap saya sedang membersihkan hati saya. Berarti ketika kita tergoda untuk merasa lelah, menyerah dari menghafal Al-Quran, katakan, kalau saya menghafal lagi, meskipun menghafal sesuatu yang sudah saya hafal dan masih kadang-kadang lupa, tetap fungsinya sama, mengobati hati kita, memperindah hati kita, membersihkan hati kita. Masya Allah. Kita aja membersihkan rumah diulang-ulang. Bagaimana coba? Dipel setiap hari, pagi sore, bahkan perlu setiap saat, apalagi ada tamu, pel lagi. Kita gimana hatinya? Maka bersyukurlah kalau kita selalu menghafal Al-Quran. Kita akan membersihkan hati kita, memperindah hati kita, memperteguh keimanan di hati kita. Apalagi kita punya masa lalu yang ya mungkin katakanlah agak kelam. Saya ingin membersihkan masa lalu saya. Masya Allah. Ada sebuah ungkapan ulama yang memotivasi dirinya untuk selalu menghafal Al-Quran. Tidaklah disebut sebagai seorang alim kecuali ia sudah hafal Al-Quran. Jadi membuat target-target yang membuat dia termotivasi menjadi ahlul Quran. Masya Allah. Jadi tidaklah dia disebut sebagai orang alim kecuali ia sudah hafal Al-Quran. Artinya dia berusaha untuk itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kalau kita merasa seperti itu, godaan-godaan dari menghafal Al-Quran, was-was syaitan, ketika dia menunda kita untuk masih panjang waktunya, kamu juga masih muda, masih banyak kesempatan, besoklah atau nanti tunggu Ramadan, ada program dari Manarul Islam misalnya untuk anak-anak muda hafal Quran. Nanti jawab juga, nanti belum tentu waktu saya. Nanti itu kapan? Apa saya pastikan diri saya hidup? Nah, kita memang harus bernegosiasi terus, atau tadi melawan terus bisikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Gimana? Ahlul Quran
Kita harus betul-betul bersemangat untuk itu, ma'asyiral muslimin. Tetap ingat, sekedar membaca saja sudah Allah ingatkan kita untuk berta'awud, apalagi yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan salah satu cara kita juga untuk menjaga semangat kita terhindar dari was-was syaitan ketika menghafal Al-Quran, jadikanlah menghafal Al-Quran adalah motivasi kita untuk bisa sempurna mengejawantahkan Al-Quran. Karena kan kita berusaha meyakini bahwa satu paket antara tilawah, memahami, dan mengamalkan. Kita usahakan itu satu paket. Rajin membaca Al-Quran, rajin menghafalnya, rajin memahaminya, dan otomatis rajin mengamalkannya. Jadikan satu paket, jangan dipisah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena seringkali kita akan berhadapan dengan kondisi-kondisi yang ada, itu meminta kita untuk respon cepat untuk menjawabnya. Insya Allah bagi penghafal Al-Quran yang sudah belajar bagaimana maknanya, itu membantu kita untuk menjawab masalah-masalah itu. Terbimbing selalu kita menghadapi problem hidup itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlul Quran, ahlullah. Ketika juga kita seperti sekarang berusaha mendalami Al-Quran, alhamdulillah ya, kita selalu dijaga oleh Allah ya, dengan keikutsertaan kita untuk mendalami Islam ini ba'da subuh dan ba'da maghrib. Tolong jangan dianggap enteng dan dianggap remeh, sekedar mengisi waktu sisa. Astagfirullahaladzim, jangan. Ingat, itu karunia Allah. Kita terpilih untuk rajin taklim Islam ini, itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita bisa mengamalkan sesuatu karena ada pemahaman? Bahkan bukankah kita semangat untuk berjuang untuk menegakkan agama ini karena kita paham? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan kalau boleh kita katakan, kita menuju husnul khotimah itu karena kita paham. Nah tadi kita akan terus mendalami Al-Quran ini karena kita buat satu paket tadi, antara tilawah, antara hafal, antara faham dan amal. Kita buat satu paket agar dia jalan terus empat hal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu hakikat interaksi kita dengan Al-Quran, bukan sekedar membaca, kan gitu, bukan sekedar menghafal ya, tapi juga harus memahaminya sehingga kita ada natijahnya, bisa beramal, bisa berjihad karena ada motivasi daripada pemahaman kita dari Al-Qur'anul Karim. Apalagi Rasulullah SAW akan memastikan kepada kita semuanya menjadi khairukum, kalian adalah yang terbaik, man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ketika dia rajin memahami, mengkaji Al-Quran, wa 'allamahu, diteruskan dia beramal dengan mengajarkannya. Coba, apa kita tidak istilahnya kesem ini? Rasulullah menjamin kita menjadi khairukum, menjadi manusia terbaik karena kita rajin memahami Al-Quran dan kemudian setelah itu kita rajin mengajarkannya. Bagaimana mau mengajar kalau tidak paham? Walaupun juga ada yang paham juga tidak mengajar, apalagi tidak paham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingat-ingat itu, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Ya Rahman ya Rahim, cinta kita kepada Rasulullah akan dibuktikan juga
bahwa kita selalu tekun untuk mendalami Al-Qur'anul Karim. Apalagi kita sudah punya agenda, punya kegiatan untuk selalu menyebarkan dakwah Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Minimal kepada keluarga internal kita misalnya. Harus kita memang memahami Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, akhirnya was-was syaitan itu ternyata selalu mengiringi hatta orang yang paling alim sekalipun, apalagi yang berniat mau menjadi alim. Pasti akan dihalangi oleh was-was syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga dengan pembahasan sederhana ini, saya terutama menjadikan satu paket tadi, antara tilawah, antara hafal, antara apa tadi, al-fahm, dan kemudian al-amal. Mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah memerangi was-was syaitan yang pasti nempel dalam setiap kemauan kita berbuat kebaikan. Bahkan sebelum ada niat pun setan akan mengalihkan kita dengan was-wasnya. Insya Allah hanya bersama Allah kita akan kuat melawan godaan syaitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.